warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah hari ini kita dapat berhadir dan berkumpul yang dimana kita akan membahas pada kali ini adalah mengenai manajemen sumber daya insani. Jadi manajemen sumber daya insani ini merupakan salah satu mata kuliah yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, di mana di sini nantinya dipelajari pada beberapa prodi ya. Yang pertama ada prodi perbankan syariah, ekonomi syariah, asuransi syariah, manajemen bisnis syariah, dan juga akuntansi syariah. Nah, jadi untuk manajemen sumber daya insani ini mempunyai komponen-komponen yang memang harus kita pelajari ya. Yang pertama bagi para mahasiswa FEBI khususnya, itu yang perlu kita perhatikan mengenai pengertian manajemen sumber daya insani dan fungsinya. Yang kedua, mengapa dan seberapa penting dipelajari manajemen sumber daya insani itu. Selanjutnya, strategi pengembangan sumber daya insani, perencanaan, penarikan, dan juga proses seleksi dari sumber daya insani itu sendiri. Selanjutnya, pelatihan dan pengembangan, produktivitas kerja, desain dan analisis pekerjaan, motivasi kerja, kinerja, kompensasi, serikat kerja karyawan, dan pembinaan sumber daya insani berbasis kompetensi. Nah, ini bagian dari komponen-komponen yang akan kita pelajari dalam satu semester itu di mata kuliah manajemen sumber daya insani. Nah, di sini di bagian overview dari manajemen sumber daya insani itu sendiri mengenai pengertian manajemen sumber daya insani itu sendiri dan juga fungsinya. Apa sih sebenarnya manajemen? Tapi mengapa manajemen ini disandingkan dengan sumber daya insani atau bisa yang lebih familiar disebut dengan manajemen sumber daya manusia? Nah, jadi apa kekhususan yang harus kita ketahui di manajemen sumber daya insani ini? Yang pertama adalah dari pengertian manajemen itu sendiri apa sih sebenarnya. Jadi manajemen itu adalah fungsi dari yang pertama adalah perencanaan, pengorganisasian, terus itu pengarahan, controlling, dan juga evaluasi yang dilakukan untuk sumber daya manusia itu sendiri atau sumber daya insani itu sendiri. Nah, fungsinya itu ada 3 ya. Yang pertama, kalau dilihat dari manajemen sumber daya insani itu ada yang pertama kita sebut adalah di top management. Top management itu artinya pimpinan puncak. Pimpinan puncak itu terdiri dari yang pertama ada direksi, yang kedua adalah di middle management. Middle management itu bagian tengah yang merupakan penggerak dari organisasi itu sendiri atau organisasi bisnis. Kita sebut karena kita di bagian bisnis ya, jadi ada organisasi bisnis. Yang terakhir adalah di low management. Nah, di low management itu bagian dari staffing. Nah, staffing itu artinya yang menggerakkan juga. Jadi semua elemen yang ada di manajemen ini akan bergerak dengan sendirinya sesuai dengan arahan ataupun instruksi dari top manajemen itu sendiri. Nah, jadi yang kalau secara teoritis yang menggerakkan manajemen ini disebut dengan manajer. Nah, tetapi pada implementasi yang ada di lapangan itu penamaannya itu berbeda-beda, disesuaikan dengan jenis perusahaannya. Nah, yang pada semester sebelumnya kita sudah belajar ya mengenai pengantar bisnis. Di sana ada bentuk-bentuk perusahaan. Nah, bentuk-bentuk perusahaan itu nanti penamaan yang disebut dengan manajer secara teoritis itu juga nanti beda penamaannya. Misalnya kalau kisaran di ini ya di dunia keuangan atau perbankan itu disebut dengan ada pimpinan cabang. Ya, yang kedua ada pimpinan cabang pembantu misalnya. Nah, itu di pimpinan cabang. Nah, kalau tingkatnya pusat itu ada kepala kantor pusat.
Nah, seperti itu. Jadi itu hanya penamaan-penamaan saja. Jadi nanti disesuaikan dengan jenis dari perusahaan itu sendiri. Nah, di sini ada lagi pertanyaan, mengapa pentingnya ada manajemen sumber daya insani? Apa pentingnya ini? Jadi, perusahaan-perusahaan sekarang yang dulunya itu tidak terlalu menghiraukan tentang sumber daya insani ini, tidak terlalu diindahkan ya. Tapi pada era sekarang manajemen untuk sumber daya insani ini dijadikan sebagai aset atau harta dari perusahaan. Kenapa seperti itu? Karena untuk sumber daya insani sekarang itu menjadi human capital, mereka menyebutnya human capital. Modal dari SDM itu sendiri ya. Kenapa? Karena mereka nantinya akan mencetak sumber daya insani yang memang berkualitas, yang nantinya juga akan mendatangkan keuntungan atau profit bagi perusahaan. Nah, jadi itu pentingnya. Yang selanjutnya, untuk mendapatkan sumber daya yang berkualitas, ternyata itu tidaklah mudah ya. Jadi ada perlu perekrutan. Sebelum melakukan perekrutan, kita lakukan planning atau perencanaan terlebih dahulu. Nah, di planning ini nanti akan dilihat apa saja kebutuhan yang akan kita perlukan pada jenis pekerjaan yang kita tentukan. Selanjutnya nanti akan dilihat mengenai kualifikasi apa yang perlu kita adakan. Misal kualifikasi itu seperti misalnya ada strata dari pendidikan. Nah, selanjutnya kalau untuk menjawab tantangan pasar kerja sekarang itu diperlukan adalah sertifikasi kompetensi. Nah, itu sangat diperlukan. Kenapa? Nah, itu nanti yang akan menjadi nilai lebih bagi individu itu sendiri. Karena apa? Karena dengan sertifikasi kompetensi itu menyatakan bahwa calon karyawan ini sudah qualified di bidangnya masing-masing. Nah, itu ya. Jadi perencanaan itu sangat perlu tuh. Perencanaan sangat perlu untuk mendapatkan sumber daya insani yang memang punya kualitas dan juga bisa berkompetisi di pasar kerja. Nah, selanjutnya penarikan dan proses seleksi. Penarikannya seperti apa? Penarikan itu bisa melalui proses open recruitment. Nah, open recruitment itu bisa kita lakukan melalui informasi lowongan pekerjaan ataupun job fair atau bursa kerja yang biasanya itu dilakukan oleh pemerintah, diadakan oleh pemerintah ataupun pihak terkait, atau juga dilakukan oleh perguruan tinggi yang bekerja sama dengan berbagai perusahaan yang ada. Nah, selanjutnya bisa juga langsung walk-in interview. Nah, insya Allah nanti akan ada juga walk-in interview pada hari Selasa, insya Allah di Selasa depan itu ada walk-in interview dari salah satu bank BUMN yang ada di Banjarmasin untuk wilayah Kalselteng Team. Nah, nanti untuk ini informasinya ada 100 maksud saya, ada 100 lowongan pekerjaan. Dan untuk walk-in interview ini akan diadakan di UIN Antasari Banjarmasin sendiri, itu di Gedung Pusat Layanan Terpadu lantai 2. Nanti pihak dari perbankan yang akan datang ke sini untuk langsung menginterview calon-calon atau kandidat yang akan direkrut menjadi karyawan. Nah, itu salah satu contoh untuk penarikan sumber daya insani itu sendiri. Nah, selanjutnya penarikan itu bisa secara langsung yang seperti yang saya jelaskan tadi, atau juga bisa melalui jasa pihak ketiga yang disebut dengan outsourcing. Jadi outsourcing ini merupakan perusahaan yang membantu kliennya untuk mendapatkan sumber daya yang memang mereka perlukan sesuai dengan kualifikasi yang sudah mereka minta, seperti itu. Nah, untuk proses seleksinya seperti apa? Nah, untuk proses seleksi itu di berbagai perusahaan juga berbeda-beda. Kalau untuk di perbankan biasanya ada 6 tahapan.
Jadi biasanya ya pada umumnya itu untuk mengambil atau merekrut orang atau calon karyawan atau calon kandidat itu selama 1 bulan prosesnya. Nah, beda dengan perusahaan-perusahaan. Jadi ada juga perusahaan yang hanya 2 minggu misalnya prosesnya itu langsung bisa direkrut karyawannya. Nah, jadi itu tergantung ya nanti secara untuk aplikasinya. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan kandidat-kandidat yang memang qualified, baru dilakukan pelatihan. Nah, pelatihan ini penamaannya juga bisa ada training atau pendidikan. Nah, training atau pendidikan juga beda-beda setiap perusahaan yang menentukannya. Kalau untuk di perbankan biasanya itu 1 bulan, ada 2 minggu, ada 1 minggu. Jadi tergantung juga dengan perusahaannya. Tapi pada umumnya karyawan-karyawan yang baru lulus seleksi itu akan dilakukan training terlebih dahulu. Ini fungsinya untuk yang pertama adalah untuk mengetahui budaya kerja dari perusahaan itu sendiri. Yang kedua, untuk memperjelas job description yang akan dilakukan oleh karyawan tersebut. Nah, supaya jelas. Nah, jadi setelah pelatihan baru nanti mereka akan ditempatkan. Ada proses training. Jadi pada umumnya untuk perusahaan-perusahaan itu tidak langsung menjadi karyawan tetap, tapi yang pertama adalah 3 bulan pertama itu adalah proses dari percobaan 3 bulan. Selanjutnya nanti kontrak kedua itu sebanyak 6 bulan waktunya. 6 bulan itu kontrak kedua, dan setelah itu baru nanti menjadi karyawan tetap. Jadi durasi waktunya itu ada 1,8 bulan. Itu pada umumnya seperti itu. Nah, selanjutnya setelah menjadi karyawan tetap pun perlu di-upgrade untuk mengasah soft skill yang dimiliki oleh masing-masing karyawan. Nah, di sini di proses ini disebut dengan proses pengembangan sumber daya insani. Nah, proses pengembangan sumber daya insani ini juga melalui berbagai macam tahapan. Nah, salah satunya juga ada proses pendidikan untuk ke tahap yang lebih lanjut. Nah, jadi setiap pendidikan itu yang dilakukan oleh perusahaan itu nantinya ada evaluasi. Evaluasi itu nanti akan diuji lagi karyawan ini apakah mereka memahami atau tidak mengenai deskripsi dari pekerjaan yang mereka lakukan. Nah, selanjutnya yang akan dilihat lagi adalah produktivitas kerja. Produktivitas kerja ini apakah akan dilihat di dalam pekerjaan itu ada 8 jam pekerjaan yang akan dilakukan oleh karyawan. Nah, di 8 jam kerja itu apakah efektif atau tidak mereka melakukan satu pekerjaan. Jadi kalau di perusahaan itu kan ada job desk-nya ya, ada job desk-nya dan juga nanti atau ada uraian pekerjaan. Nah, berapa lama nanti setiap pekerjaan yang mereka lakukan itu bisa diselesaikan. Nah, itu disebut untuk penilaian kinerja ya, untuk produktivitas kinerja ini nanti akan berkaitan dengan penilaian kinerja. Siapa yang melakukan penilaian? Yang melakukan penilaian itu adalah pimpinan dan juga ada konsultan. Biasanya untuk di keuangan itu ada konsultannya, konsultan untuk kinerja, apakah dia mempunyai berkinerja baik atau tidak. Nah, itu disebut dengan KPI. Jadi KPI-nya seperti apa? Bagus tidak nih misalnya. Kalau misalnya bagus KPI dari masing-masing karyawan, maka mereka nanti akan mendapatkan promosi jabatan. Nah, promosi jabatan ini itu berkaitan dengan penambahan atau kenaikan dari jabatan yang semula dia tempati di posisi yang lebih tinggi, dan juga nanti insentif dan juga salary yang akan diterima juga akan meningkat. Nah, itu ya, jadi itu berkaitan dengan produktivitas kerja yang dilakukan oleh karyawan. Nah, selanjutnya desain dan analisis pekerjaan ini juga perlu dilakukan. Ini untuk upaya apa? Upaya untuk memaksimalkan potensi yang ada di masing-masing karyawan. Jadi untuk perusahaan-perusahaan besar biasanya mereka itu senang dengan
para calon karyawan ataupun karyawan yang mempunyai bakat dan minat yang berbeda-beda, bahkan yang variatif ya, artinya banyak dia punya kebiasaan. Nah, itu lebih disenangi. Nah, jadi untuk pengasahan hard skill dan soft skill di dalam dunia kerja itu mempunyai peran yang sangat penting. Nah, jadi itu yang perlu kita gali lagi nanti ya, para mahasiswa FEBI khususnya. Jadi kita tidak hanya hard skill yang kita asah, tetapi juga soft skill kita. Nah, itu nanti yang akan menjadi nilai tambah bagi diri kita. Jadi kita punya value yang bisa kita jual di pasar kerja. Nah, salah satunya itu tadi. Nah, selanjutnya analisis pekerjaan ini nanti berkaitan dengan apakah efektif atau tidak satu pekerjaan dilakukan oleh satu orang, ataukah overload misalnya, bisa juga seperti itu. Jadi perlu kita lakukan desain dan juga analisis pekerjaan supaya itu tidak ada tumpang tindih dengan satu bagian dengan bagian yang lain. Nah, jadi itu ya, jadi sangat diperlukan nih untuk analis, misalnya kita jadi analis nantinya, analis kepegawaian misalnya ya. Jadi kita perlu itu mengetahui. Dan juga nanti akan berakibat kepada profitabilitas dari perusahaan itu sendiri. Nah, itu berkaitan, kenapa jadi seperti itu? Karena setiap pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan itu akan mengakibatkan ada yang di bagian yang lain nanti ya, di selanjutnya itu ada kompensasi. Kompensasi itu artinya balas jasa. Balas jasa yang dilakukan oleh perusahaan kepada para karyawannya. Jadi balas jasa itu yang pertama bisa berupa salary atau penggajian. Yang kedua berupa insentif. Terus itu ada uang lembur, tunjangan, dan yang lainnya. Nah, itu ya. Jadi perlu memperhatikan betul-betul ini mengenai desain dan analisis pekerjaan, sehingga nantinya tidak ada yang terlalu over ataupun terlalu kurang. Kalau orangnya terlalu kurang atau karyawannya kurang di satu bagian, itu nanti akan menimbulkan konflik di mana satu orang nantinya akan melakukan pekerjaan itu lebih dari tupoksinya atau pekerjaannya. Nah, itu nanti akan menjadi gesekan juga di dunia kerja. Jadi perlu ada pembagian yang jelas. Nah, seperti itu ya. Jadi kita perlu mempertimbangkan ini. Nah, selanjutnya motivasi. Motivasi ini juga sangat diperlukan di dalam dunia kerja. Nah, kenapa motivasi kerja ini sangat diperlukan? Ini bermaksud untuk meningkatkan kinerja. Kalau kinerjanya bagus, maka produktivitas kerja juga akan meningkat. Pada saat nanti dia meningkat produktivitas kerja, maka nanti pikiran-pikiran kreatif, inovatif yang dimiliki oleh karyawan itu juga nanti akan mempunyai sumbangsih yang besar terhadap perusahaan itu sendiri. Nah, motivasi kerja ini itu bisa berasal dari dalam intern maupun eksternalnya. Jadi intern itu berasal dari dalam pribadi orang tersebut. Jadi ada tipe-tipe karyawan. Yang pertama misalnya dia tidak suka dengan tantangan. Ya, jadi kalau orang yang tidak suka dengan tantangan, biasanya dia akan stagnan di tempat itu. Yang kedua, orang yang suka dengan tantangan. Orang-orang yang suka dengan tantangan biasanya mereka akan lebih banyak mencoba hal-hal yang baru. Nah, ternyata mencoba hal-hal yang baru ini juga nanti akan menambah pengalaman pribadi di masing-masing karyawan. Nah, pengalaman-pengalaman pribadi ini nantinya yang juga akan banyak menghasilkan ide-ide yang terbaru. Ide-ide terbaru yang semula misalnya orang tidak mampu memikirkan, dia yang bisa memikirkan itu. Dan kalau orang-orang yang kreatif seperti ini biasanya itu lebih banyak lagi nanti dicari oleh orang lain. Itu karena itu dia mempunyai value tadi, ada nilai yang dia miliki, sehingga itu menjadi daya tarik terhadap orang lain. Oh, ternyata ini punya value seperti ini, dia bisa menyelesaikan sesuatu misalnya. Nah, itu menjadi daya tarik di dunia pekerjaan.
Nah, untuk di dunia pekerjaan sendiri, khususnya di bidang keuangan, biasanya orang-orang yang mempunyai value yang lebih dibandingkan dengan karyawan yang lain, biasanya nanti akan dilirik ya, dalam tanda kutip akan dilirik oleh perusahaan lain. Nah, fungsinya untuk apa mereka melirik ini? Untuk supaya mereka itu bisa berpindah dari perusahaan A, dari asalnya ke perusahaan yang lain. Nah, itu kenapa? Karena orang yang punya value yang lebih ini tadi, dia dapat mendapatkan keuntungan atau memberikan keuntungan yang lebih besar terhadap perusahaan. Jadi kalau biasanya itu ya, biasanya ada istilah pembajakan karyawan. Nah, pembajakan karyawan itu tadi, dia membujuk karyawan yang punya potensi tinggi ini pindah ke perusahaannya dengan menawarkan yang pertama kenaikan dari gaji misalnya. Terus itu ada beberapa fasilitas yang bisa ditawarkan. Nah, ini apakah boleh atau tidak nih seperti ini? Ini pertanyaannya. Boleh tidak kita pindah ke perusahaan lain? Sedangkan perusahaan lain ini kan kita kan mau juga nih, mau mengembangkan diri kita. Ingin menambah penghasilan misalnya. Itu kan lumrah saja. Nah, tapi apakah ini boleh atau tidak? Itu tergantung dari masing-masing karyawan. Apakah dia mau menerima atau tidak? Kalau misalnya dirasa perusahaan yang sekarang dia tempati itu tidak berkembang, misalnya tidak berkembang, dia stagnan di situ, bisa jadi dia nanti akan beralih ke perusahaan yang menawarkan tadi. Dan itu sangat banyak di dunia kerja itu terjadi seperti itu. Nah, karena apa? Karena memang setiap perusahaan mereka ingin mendapatkan karyawan-karyawan yang memang mempunyai qualified yang bagus. Nah, selanjutnya tadi yang saya sebutkan adalah kompensasi. Kompensasi ini berkaitan dengan yang pertama adalah salary-nya atau sistem gajinya, penggajiannya. Besarannya seperti apa itu tergantung dari perusahaan ya. Tapi pada umumnya besaran salary atau gaji itu disesuaikan dengan UMP ataupun UMR yang ada di masing-masing daerah. Nah, selanjutnya ada tunjangan yang akan diberikan. Misalnya ada tunjangan anak, istri, suami, dan juga ada tunjangan yang lainnya. Misalnya ada tunjangan kesehatan, hari tua, terus itu ada insentif, dan juga ada uang lembur. Nah, selanjutnya yang kompensasi yang sifatnya tidak materi, seperti misalnya ada jatah cuti. Kalau perempuan biasanya ada 3 bulan tuh ada cuti melahirkan misalnya. Terus itu ada cuti tahunan. Cuti tahunan itu biasanya di perusahaan itu diberikan sebanyak 12 hari. Di luar dari hari libur ya. Jadi 12 hari kerja maksudnya seperti itu. Nah, itu jadi ada kompensasi ini, ada yang sifatnya materi dan juga ada non materi. Nah, selanjutnya ada serikat kerja karyawan. Serikat kerja karyawan ini berkaitan dengan organisasi yang dibentuk oleh karyawan itu sendiri. Nah, serikat kerja karyawan juga dilindungi oleh undang-undang yang ada di Indonesia. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk melindungi hak-hak para pekerja. Apakah nantinya hak pekerja ini sudah mendapatkan haknya atau belum? Ya. Terus itu jam kerjanya lumrah tidak. Jadi kalau kita kerja itu pada umumnya itu hanya 8 jam kerja saja. Nah, bagi yang kelebihan jam kerja nanti itu dihitung dengan lembur. Ya, dengan lembur. Jadi pada saat nanti ada lemburnya itu berapa? Misalnya ada 2-3 jam ya. Jadi tidak sampai ya kalau lembur itu misalnya sampai 8 jam atau 10 jam, itu tidak seperti itu, karena efektivitas kita kerja itu tidak terlalu lama seperti itu. Misalnya 24 jam mampu tidak kalau manusia itu kerja selama itu kan tidak mampu kita. Nah, jadi ada batasnya, batas maksimal pada saat kita melakukan lembur. Nah, selanjutnya pembinaan sumber daya insani berbasis kompetensi. Pembinaan sumber daya insani berbasis kompetensi ini sesuai dengan kompetensinya atau sesuai dengan skillnya tadi. Nah, salah satu pembinaannya adalah melalui sertifikasi BNSP ya, Badan Sertifikasi Nasional Profesi. Nah, jadi itu kalau kita mempunyai sertifikat seperti itu, kita sudah
sudah dinilai qualified untuk menduduki posisi tersebut. Nah, untuk sertifikasi BNSP ini untuk mahasiswa FEBI ya khususnya itu diakui tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara Asia Tenggara. Nah, jadi kalau kita misalnya punya sertifikasi kompetensi itu, kita ingin melamar pekerjaan di luar negeri misalnya di Malaysia, Singapura misalnya ya, itu bisa diakui. Jadi kita dianggap bahwa kita mampu untuk menduduki posisi tersebut. Nah, di mana untuk mendapatkan sertifikat itu? Jadi sertifikat itu memang sifatnya berbayar ya, memang berbayar. Nah, untuk jumlah pembayarannya seperti apa itu tergantung dengan skema yang kita ikuti. Jadi tergantung skemanya. Misalnya ada yang sekitar 3 juta, misalnya 3,5 juta, 4 juta, ada sampai 7 juta juga ada. Jadi tergantung skema yang ingin kita ikuti. Nah, fungsinya itu tadi untuk mendampingi kita dan untuk melegalisasi kita bahwa kita ini mampu untuk menduduki posisi tersebut. Nah, jadi itu. Jadi untuk mengapa hal ini penting disampaikan supaya kita di FEBI khususnya itu menyiapkan sedari dini untuk hal-hal yang sudah saya sampaikan ini. Nah, untuk sertifikat kompetensi ini berlaku hanya 3 tahun. Jadi nanti kalau sudah 3 tahun kita upgrade lagi tuh potensi kita untuk sertifikat kita ini. Jadi nanti sebaiknya pada saat kita ingin ini kan kalau di Ibu ini semester 6 nantinya ngajar ya. Nah, semester 6 ini seharusnya sudah melakukan pencarian nih untuk mengasah soft skill ini tadi. Misalnya mengikuti pelatihan-pelatihan sertifikasi yang dilakukan misalnya oleh BLK, juga ada BLK tuh Badan Latihan Kerja. Dari Dinas Tenaga Kerja itu ya, dari Balai Tenaga Kerja yang ada di Banjarbaru. Biasanya untuk tahun kemarin kita ada kerjasama. Jadi skemanya itu pelatihan, yang pertama pelatihan sablon, terus itu desain. Jadi ada desain mereka lakukan. Nah, untuk tahun ini insya Allah tahun ini di 2024 ini Pak Rektor ingin skemanya adalah untuk wanita itu salon, terus itu menjahit juga. Nah, kalau yang tahun 2023 kemarin itu lebih banyak itu diperuntukkan untuk laki-laki. Nah, ini maunya di-combine lagi dengan perempuan lagi. Cuman kan tidak masalah untuk yang laki-laki, kalau saya tidak salah itu perbengkelan kalau tidak salah untuk skema untuk di 2024. Nah, itu sifatnya gratis. Tapi yang bayar adalah UIN Antasari Banjarmasin yang bayar. Nah, jadi untuk mahasiswa kita wajib untuk belajar. Kalau yang tahun kemarin tuh 18 kali pertemuan. Tidak boleh libur, tidak boleh izin, kita harus standby di tempat pada saat pelatihan. Jadi yang melatihnya adalah dari Balai Latihan Kerja sendiri, langsung mereka datang ke kita. Nah, itu nanti akan dapat sertifikat pendamping ijazah. Nah, tapi bedanya dengan BNSP yang saya sebutkan tadi, kalau BNSP itu tidak hanya di Indonesia diakui, tetapi juga di kawasan Asia Tenggara. Tapi kalau yang Balai Diklat yang tidak tersertifikasi BNSP, itu hanya berlaku di Indonesia saja. Tapi itu tidak masalah juga kan, karena kita sudah mendapatkan kompetensi itu. Baik, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Nanti bisa ya untuk materi-materi lebih lanjut dan lebih terperinci nanti bisa dilihat dan juga dibaca melalui ada buku-buku Ibu yang nanti akan bisa dilihat ya. Bisa dipinjam juga di Perpusnas maupun di Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.